Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Jamaah maghrib Masjid Fadilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih pada pengurus takmir masjid yang telah berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk silaturahim dan berbagi pengalaman. Saya sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairul jaza. Saya hanya ingin menyampaikan pengalaman praktis saja. Masjid Jogokarian itu didirikan mulai tahun 1966 sesudah operasi G30 SPKI. Diletakkan batu pertama pada tanggal 22 September 1966 dan masjid itu bisa mulai digunakan pertama kali tanggal 20 Agustus 1967, meskipun bangunannya sangat sederhana dan kecil waktu itu. Bangunan masjidnya itu 9 kali 9 meter persegi, ditambah serambi itu 6 kali 9 meter persegi. Dan pada saat digunakan pertama kali untuk sholat, yaitu hari Jumat Kliwon tanggal 20 Agustus itu, ya sebagian besar jamaahnya anak-anak, karena yang dewasa banyak yang belum sholat, karena masyarakatnya adalah masyarakat abangan, bahkan ya menjadi basis dari gerakan G30 SPKI, sehingga kita menjadi sasaran operasi resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang waktu itu dipimpin oleh Kolonel Sarwedi Wibowo. Dan seperti masjid-masjid pada umumnya, ketuanya itu ya ketua panitia pembangunan sampai wafat, namanya Haji Muhammad Zarkoni. Itu sejak masjid berdiri sampai beliau wafat tahun 85, ketuanya nggak pernah diganti, sekretarisnya nggak pernah diganti, bendaharanya juga nggak pernah diganti. Tahun 85 berganti pengurus karena ada yang meninggal, diganti oleh wakil ketuanya sampai meninggal juga tahun 1995. Waktu itu saya sudah menjadi salah satu ketua. Ya, jadi ada ketua umum, ada ketua 1, ketua 2, begitu ya. Ketika ketua umum ini wafat, saya diminta untuk mengganti dalam rapat pengurus itu.
Tapi saya punya pikiran sebaiknya masjid ini melibatkan masyarakat. Saya usul kalau boleh pada periode itu diadakan pemilihan umum, memilih ketua umum takmir Masjid Jogokarian melibatkan masyarakat. Siapa yang mau memilih? Saya usulkan yang memilih itu semua warga muslim yang sudah berumur 13 tahun ke atas. Yang sudah mukallaf, sudah baligh. Alasan saya yang pertama karena saya ingin memulai sebuah pengelolaan masjid itu dengan database. Maka ketika mau ada pemilihan itu, kami bentuk komite pemilihan takmir masjid dan kemudian memulai pendaftaran pemilih. Sehingga kita dengan alasan itu mengadakan pendataan. Jadi tahun 1995 itu di kampung Jogokarian ada satu masjid, ada 5 musola. Kampung itu terdiri dari 18 RT, 4 RW. Jumlah kakaknya waktu itu 907. Jumlah jiwanya 2.973. Jumlah warga yang muslim jumlahnya 2.642 jiwa. Muslim yang sudah 13 tahun ke atas, sudah mukallaf, jumlahnya itu 1.839. Tapi masih ada 816 warga muslim yang mukallaf yang belum mengerjakan sholat. Nah, ketahuan, oh ternyata masih banyak muslim kami itu yang belum sholat. Nah, kita datanya lengkap ya. Sudah sholat atau belum, sudah bayar zakat atau belum, pengajian di masjid yang diikuti apa saja, ya sudah bisa baca Quran belum, rumahnya tempat tinggal itu milik sendiri, kontrak, nyewa atau warisan, itu database itu keluarganya berapa, pekerjaannya apa. Jadi data di masjid ini menjadi lengkap, lebih lengkap daripada data di kantor kelurahan. Ya, jadi kita punya database. Sehingga kita bisa memulai suatu program masjid menyelesaikan apa sesungguhnya yang menjadi masalah masyarakat terkait dengan kemakmuran masjid. Misalnya tadi, yang belum sholat masih 816. Yang sholat berjamaah ke musola atau ke masjid masih sedikit. Maka tentu menjadi prioritas program kita adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Karena kadang-kadang sekitar masjid itu masih banyak masyarakat muslim yang belum sholat dan masjid tidak melakukan apa-apa terhadap itu. Paling ceramah-ceramah hanya menyindir-nyindir saja gitu ya. Kalau muslim nggak sholat nanti yang masuk surga KTP-nya saja gitu ya. Itu malah yang disindir marah itu ya. Maka kita lakukan dengan data bukti, kita melakukan pelayanan. Ya, ini. Nah, alhamdulillah cara pemilihan itu adalah luber. Luber itu. Prinsip pemilu dulu namanya luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Tapi kalau zaman Pak Harto, luber itu artinya lubangin beringin. Jadi disuruh milih Golkar saja, yang lain tidak gitu ya, luber. Caranya adalah setiap 25 warga boleh mencalonkan satu nama.
tapi tidak boleh orang mencalonkan diri. Kemudian orang itu akan diverifikasi oleh komite pemilihan takmir. Karena ketua takmir itu syaratnya harus bisa baca Quran dan menjadi imam serta khotib. Jadi kalau masjid kosong, khotibnya bisa khutbah. Kalau nggak ada imamnya, ya ketuanya bisa ngimami. Kalau nggak ada yang ngisi pengajian, ketuanya bisa ngisi pengajian. Jadi ada kriteria-kriteria itu. Ya. Termasuk juga ketuanya punya kemampuan apa? Finansial. Karena masjid itu membutuhkan dana ya. Jer basuki mowo iya. Ya. Jadi kalau jadi ketua kok tidak mau jadi ujung tombak dan ujung tombak itu susah nanti pergerakannya ya. Maka di awal kepengurusan itu saya mengikuti sunnah Nabi dalam memilih bendahara. Jadi Nabi itu memilih bendahara itu 2 orang. Satu namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kedua Abdurrahman bin Auf. Kenapa 2 orang ini dipilih jadi bendahara? Karena 2 orang ini orang kaya raya yang dermawan. Nah, jadi sunnahnya itu kalau milih bendahara orang kaya yang dermawan. Karena bendahara itu bukan administrator keuangan, kalau itu bisa diangkat karyawan bagian keuangan. Tapi bendahara ini yang sewaktu-waktu uang butuh ada. Nah, gitu ya. Nah, maka kemudian ketua itu merangkap menjadi bendahara 3 gitu. Jadi kalau bendahara 1 uangnya nggak ada, bendahara 2 uangnya nggak ada, bendahara 3 ini ketuanya ini yang menjadi ketua. Ya, yang harus mengupayakan adanya dana. Jadi itu diperlukan ya, karena memang masjid masih sangat membutuhkan. Nah, itu langkah yang pertama saya lakukan, perubahan cara memilih pengurus. Yang kedua, periodenya dibatasi. Kami sepakati 4 tahun sekali ganti ketua melalui pemilihan. Nah, jadi supaya kalau memang ketuanya nggak bisa melakukan tugas itu nggak usah terlalu lama, paling lama 4 tahun saya pergantian, ada sirkulasi kepemimpinan. Kemudian kita melibatkan masyarakat untuk menyusun program masjid. Maka kami adakan rapat rakyat. Kami menggunakan diksi rakyat karena kami mengacu pada hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu pemimpin atau gembala, dan tiap-tiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Maka kalau di Jogokaryan, diksinya kami gunakan diksi rakyat. Rakyatnya masjid. Kita ada punya kegiatan pasar rakyat, gitu ya. Karena rakyat itu kata-kata dari hadis. Dulu digunakan populer sekali oleh Syarikat Islam. Tapi kemudian justru digunakan oleh Syarikat Islam Merah, yang kemudian menjadi Serikat Rakyat, dan kemudian berubah menjadi Partai Komunis Hindia Belanda. Sehingga kesannya itu, kalau rakyat itu seperti bukan Islam. Rakyat itu hadis itu. Nah, itu ya. Rakyat. An-Ra'yati. Jadi dalam menyusun program masjid,
Kami adakan rapat kerja, kami undang semua masyarakat supaya menarik. Rapatnya jangan di masjid dulu, kita keluar kota, kita sewa villa gitu di Kaliurang itu, kita sediakan transport dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo siapa yang mau ikut sambil rekreasi 2 hari 2 malam. Kita merencanakan 5 tahun yang akan datang masjid kita itu mau buat kegiatan apa. Nah, dirumuskan, kemudian dari berbagai usulan itu kami narasikan sederhana. Ya, waktu itu narasi pertama kami sebut dengan scenario planning menuju Jogokarian Kampung Islami. Jadi bagaimana Jogokarian yang tadinya kampung abangan menjadi kampung Islami. Apa itu kampung Islami? Disepakati, dirumuskan. Jamaah subuhnya minimal 30% dari jamaah Jumat. Ya. Kemudian jamaahnya mandiri dalam pengelolaan masjid. Karena waktu itu masjid kami masih masjid perjuangan. Maksudnya apa? Infak masjid itu setahun hanya 8.640.000. Karena sumbernya hanya infak Jumat, sekali Jumat rata-rata 180.000 rupiah. Jadi setahun itu hanya 8.640.000, itu satu-satunya sumber keuangan. Sementara pengeluaran 43.200.000. Sehingga pengurus terutama ketua dan bendahara ini ya jadi ujung tombak tadi ya itu. Karena pengeluarannya 43.200.000, saya hafal betul angkanya itu. Bayar listrik 250.000, bayar PDAM 35.000, honor waktu itu cuma 1 orang merebut itu 475.000, honor khotib 50.000 kali 4 kali 12 gitu. Itu minuman subuh 6 juta. Ya. Honor penceramah pengajian, sekian kali pengajian dalam 1 tahun, honornya Ustadz masing-masing 50.000 kali sekian kali pengajian, sekian. Nah, tapi pendapatannya cuma 8.640.000. Kemudian saya hitung, sebetulnya masjid itu kapasitasnya berapa orang? Kalau Jumat itu penuh itu berapa orang? Waktu itu masjid 1 lantai 9 kali 16 meter persegi, masjid dan serambinya itu penuh, itu sekitar 600 jamaah. Maka kalau 43.200.000 dibagi 600 orang, dibagi 12 bulan, dibagi 4 pekan, 1 pekan itu biaya 1 orang beribadah di masjid itu 1.500 rupiah. Berarti 1 hari 1 orang butuh biaya 200 rupiah. Kita buat laporan keuangannya, kita cetak dengan bagus, kita bagi ke jamaah, kemudian kita beri keterangan. Kalau Anda berinfak 1.500 rupiah setiap pekan ketika Anda Jumatan, Anda adalah jamaah mandiri. Anda telah bayar listrik sendiri, bayar air sendiri, bayar honor khotib sendiri, bayar honor penceramah sendiri, bayar konsumsi pengajian sendiri, itu cukup 1.500
Rp500 per pekan. Dan jika Anda berinfak lebih dari itu, Anda telah membantu jamaah yang lain. Dan jika infak Anda kurang dari Rp1.500 per pekan, ibadah Anda masih disubsidi orang lain. Ya, meskipun demikian, kami dengan senang hati melayani Anda beribadah di masjid, dan mari bersama-sama memakmurkan masjid. Semua warga kami berikan laporan tulis. Dihitung kan bisa. Ternyata murah sekali. Ya, cuma Rp200 per hari. Dengan demikian, kesadaran masyarakat berinfak itu tumbuh. Jumat berikutnya, sesudah kita buat laporan itu, infaknya naik. Jadi 600.000, biasanya ya 180 gitu ya. Jadi 600, orang nggak mau disubsidi. Karena pahala sholatnya nanti dipotong pahala air, pahala listrik. Ya kadang-kadang kan orang itu ke masjid sholat, Allahu Akbar, wudhu, ke toilet, dia nggak mikir nih, yang menyediakan air ini siapa. Ya, wudhunya itu seakan-akan air sungai ngalir tanpa bayar, kan itu. Ya. Nah, kalau kita Jumatan datang tinggal duduk, sudah ada khotibnya, kita tinggal dengarkan khotbah, imamnya bagus. Siapa yang cari khotib, membiayai khotib? Sering jamaah tidak terpikir, ternyata ada biayanya, kan gitu. Ya, ternyata murah. Ya, cukup Rp200 sehari saja. Mosok disubsidi, gitu ya. Nah, jadi tahap pertama itu namanya jamaah mandiri. Nah, itu keuangannya itu. Sehingga kemudian perolehan infak itu melampaui dari kebutuhan. Kalau tadinya masjid perjuangan, menjadi masjid yang mandiri. Sudah bisa membiayai operasional. Tapi ketika orang sudah banyak yang ke masjid, kita ini sedih kadang-kadang melihat jamaah kita itu ada masalah. Selesai sholat subuh, yang lain pulang, kok ini ada yang belum pulang. Ada apa-apa? Bingung saya ini, pulang anak saya nunggu mau bayar SPP belum ada uang. Nah, gitu. Wah, ini harus dipikirkan. Maka tidak boleh berhenti pada jamaah mandiri. Bagaimana masjidnya itu menjadi masjid yang berkah. Maka masjid harus punya sumber pendapatan. Maka kami dengan kesepakatan jamaah merenovasi masjid daripada ya, lantai 3 itu kosong, jadi lantai 1, lantai 2 itu masjid, lantai 3 daripada kosong, kami akan bangun kamar-kamar untuk hotel disewakan. Dan kami gunakan wakaf produktif. Siapa yang mau wakaf 1 kamar, waktu itu biaya pembangunannya cuma 41.500.000. Membangun kamar lengkap dengan isinya, ya, termasuk kasur, AC, TV, akses internet gitu. Alhamdulillah bisa ada space untuk 13 kamar, tapi yang mau wakaf ternyata banyak, sekitar 30 orang. Ya, akhirnya di atas masjid itu, lantai 3 kami bangun 13 kamar. Yang 2 kamar kami gunakan untuk menolong musafir-musafir yang perlu tempat menginap, ya, dibatasi waktu 3 hari 3 malam itu hanya tamu.
tidak boleh berbulan-bulan kan gitu. Cukup 3 hari 3 malam hanya tamu. Tapi yang 11 kamar orang yang mau nginap ada infaknya. Masya Allah, ternyata dari hasil menyewakan kamar itu, karena Jogja ini kota wisata, banyak sekali orang yang butuh penginapan, selalu ramai, penuh. Sehingga sekarang ini dari kamar-kamar hotel kita itu untuk membiayai operasional masjid, ya, bayar listrik, gaji karyawan, masih surplus 30 juta ya Pak Agus ya. Surplusnya ini bendaharanya Pak Agus ini yang mengelola hotelnya. 30 juta per bulan. Kami sudah bayar listrik. Kita bayar listrik berapa Pak Agus sebulan? Kami itu bayar listrik masjid itu 30 juta sebulan lebih kurang. Karena listriknya besar ya, 150.000 watt. Ya. Nanti kalau listrik PLN mati, genset kami juga 150.000 watt gitu ya. Karena ada lift, ada kamar-kamar yang dengan mesin pemanas air, AC, lampu nyala terang malam hari, AC 24 jam menyala, AC sentral ya, listriknya 3 pas. Gitu. Jadi ya memang lumayan ya, 30 jutaan per bulan bayar listrik. Tapi tidak dari infak. Dari apa? Dari BUMM, dari Badan Usaha Milik Masjid. Maka kemudian kami kembangkan lagi usaha ini. Kita membeli lagi hotel. Pada saat COVID itu ada di daerah wisata Kaliurang itu hotel yang kurang laku, kemudian ditawarkan ke masjid, kami beli, kami upgrade menjadi hotel kelas bintang 3 gitu, tadinya hotel melati. Ya. Sehingga masjid bertambah penghasilan. Ya. Kemudian kami juga membangun, ini sudah 10 bulan, pabrik roti dan toko roti dengan merek roti Jogokarian, alhamdulillah juga berkembang dengan baik. Ya. Sehingga tidak sekedar menjadi masjid yang mandiri, tapi menjadi masjid yang berkah. Karena apa? Infaknya itu tidak lagi digunakan untuk bayar listrik, gaji karyawan, ya. Tetapi infaknya itu untuk membantu masyarakat. Jadi ada beras bagi warga miskin setiap 15 hari, ya, kami membagi sembako masih. Seminggu sekali ada lebih dari 1.000 warga yang kita berikan hak mengambil beras melalui mesin ATM beras kalau mereka memerlukan. Ada bantuan kesehatan, ya, kalau sakit. Kami juga membayar asuransi kesehatan BPJS. Kalau sekarang, kalau dulu sebelum BPJS itu asuransi takaful untuk termasuk para pengurus kampung, ya. Nah, kemudian memberikan pembayaran SPP bagi anak-anak yang tidak mampu, ya, termasuk biaya kuliah, membantu melunasi hutang mereka yang terjerat rentenir terutama. Ya, itu semuanya infaknya untuk masyarakat. Karena masjid sudah punya penghasilan dari badan usaha milik masjid. Target kami 2026 nanti
kami mau fokus pelayanan lansia. Kalau sekarang ini Masjid Ramah Lansia termasuk layanan antar jemput lansia. Jadi kalau ada jamaah lansia yang pengen ke masjid, tinggal daftar saja, nanti kalau waktunya sholat dijemput dari masjid, diantar pulang nanti. Ya, itu. 2026 rencana kami nanti kalau penghasilan masjid itu surplusnya tambah banyak, kita ingin memberikan dana pensiun bagi jamaah lansia. Nanti lansia-lansia yang sudah 60 tahun ke atas setiap bulan bisa terima uang pensiun dari masjid, gitu ya. Saya berbeda dengan Bu Sri Mulyani kalau menganggap pensiunan itu beban negara, gitu ya. Ya sudah, kalau negara nggak mau ngurus pensiunan, masjid yang ngurus nantinya, gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi pikiran kita itu adalah bagaimana ya dari anak-anak sampai lansia itu dilayani oleh masjid, ya. Nah, maka masjid mengembangkan wakaf produktif. Ya alhamdulillah sekarang banyak sekali masjid-masjid yang sudah meniru. Saya kemarin dengan Pak Agus ini ke Kutai Kartanegara di Tenggarong itu juga ada masjid. Kalimantan Timur sana juga sudah menyediakan kamar untuk musafir, punya usaha menyewakan kios-kios, ya kebetulan masjidnya di pinggir jalan dan di pinggir Sungai Mahakam yang besar yang ramai itu ya. Itu kemudian kalau tiap hari dapurnya itu masak, menyediakan minuman kalau habis jamaah maghrib gitu, pada duduk-duduk di ada tempat di luar itu yang enak sekali sambil memandang sungai. Yang di sungai itu ponton-ponton narik batu bara itu, nah sambil lihat kapal itu minum kopi, snack itu disediakan oleh masjid, ya. Gitu. Jadi banyak yang sudah bisa memiliki usaha, sehingga masjid itu tidak menjadi beban masyarakat, tetapi membantu, gitu ya, problem-problem masyarakat. Kegiatan masjid bisa berjalan mesti dengan perencanaan yang pertama, ya. Jadi kami ada rapat kerja rutin melibatkan masyarakat. Kadang-kadang pengurus masjid itu tidak pernah ada rapat kerja dan tidak pernah punya rencana, gitu ya. Kalau kami ada namanya GBHM, garis-garis besar haluan masjid itu. Mau apa 5 tahun ke depan? Nah, kalau sekarang itu sudah memasuki menuju Jogokarian Darussalam 4, gitu ya. Jadi dari menuju Kampung Islami, menuju Jogokarian Darussalam 1, Darussalam 2, sekarang itu tahapan menuju Jogokarian Darussalam 4. Jadi ya, karena Allah memerintahkan dalam surat Yusuf, wallahu yam'u ila Darussalam. Allah itu mengajakmu menuju Darussalam, kampung yang penuh kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, gitu ya. Masjid sebagai pusat kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang menjadi impian kita ini. Jadi masjid itu menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Dari masjid rakyat disejahterakan. Maka negara Brunei itu dengan anugerah Allah, kekayaan minyaknya menjadi negara Darussalam, kan gitu ya. Karena negaranya kecil, makmur, ya. Gitu. Kalau Jumatan tuh ya kita beberapa kali kalau ke Brunei itu terharu apa. Kalau Jumat tuh di masjid-masjid itu parkir mobil-mobil mewah. Karena memang mereka membawa mobilnya yang mewah untuk ke masjid. Ya. Sebagai syiar. Kemudian 100% itu jamaah Jumatnya pakai jubah putih bersih gitu dan harum. Jadi mereka itu sudah pakaiannya itu khusus untuk Jumatan itu.
Kalau kita kan macam-macam Jumatan malah ada yang ya, jadi tidak dipersiapkan gitu sepertinya. Jadi Jumat itu sebagai hari raya gitu ya. Itu syiar yang bagus. Nah ini impian kita itu menjadi kampung Darussalam. Dari masjid kita memulai membangun kedamaian, keselamatan, kesejahteraan rakyat. Nah, nanti bisa meluas, melebar, ya makin banyak yang melakukan, ya negara kita akan jadi negara yang Darussalam juga. Ya. Dari masjid kita membangun masyarakat. Tidak boleh ada warga yang putus sekolah atau kuliah karena biaya. Itu masjid yang akan mengurus. Tidak boleh ada yang sakit tidak bisa berobat. Tidak boleh ada lapar yang tidak boleh ada rumah warga yang tidak layak huni. Kita perbaiki, ya, didanai oleh masjid. Sudah puluhan rumah warga kami perbaiki. Ya. Jangan masjidnya bagus, rumah jamaahnya banyak yang bocor, enggak terawat sama sekali, tidak dipikirkan. Ya. Jadi itu dengan melibatkan rakyat atau masyarakat, memikirkan masjid, diajak musyawarah, diajak bersama-sama untuk memakmurkan. Ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian banyak orang yang melihat, mencermati, kemudian mengembangkan, tidak hanya mengikuti. Ada ATM, amati, tiru, modifikasi, bahkan mungkin lebih maju, lebih baik. Ya. Nah, harapan kita memang demikian. Ya. Jadi, itu sekedar pengalaman berbagi. Maka masyarakat kita kalau merasa masjidnya memberi manfaat, pasti mereka punya loyalitas kepada masjid. Jadi kalau diundang hayya 'alas shalah ya datang gitu ya, sehingga jamaahnya bisa penuh ya. Tapi kalau masjid hanya pengurusnya sibuk ngurusi bangunannya, tidak ngurusi umat ya, bangunannya boleh megah tapi masjidnya kosong, nggak ada jamaah karena mereka susah, tidak pernah dibantu diselesaikan persoalannya. Ya. Jadi itu apa yang kami lakukan dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apa yang kami lakukan ini meskipun hanya kebaikan yang kecil, oleh Allah itu kebaikan itu disiar-siarkan sehingga banyak orang datang maupun orang yang mengundang kami untuk minta ya pengalaman berbagi, kemudian tumbuhlah gerakan kemasjidan ini. Ya, seperti kami dulu tahun 79, 80-an itu kalau ke Malang saya mesti tidur di Masjid Khadijah Jalan Arjuna itu, karena itu masjidnya udah maju pada waktu itu ya. Ini ya, kalau enggak ke Lawang ini ada Mas Rohmano Fauzi, ini teman saya ngurusin remaja masjid dulu. Dari tahun 77 kita ya. Jadi kita menggerakkan remaja masjid di mulai dari tahun 77 gitu ya. Kalau beliau ini di Lawan ya, di Blimbing ya. Lawan, di Lawan. Malang. Kalau saya ke Malang ya ngeposnya di Masjid Khadijah itu ya. Dulu belum ada sekolahnya, jadi masjidnya itu tempat ngumpul anak-anak muda itu dulu, Masjid Khadijah itu di Jalan Arjuna itu. Kalau nggak situ kadang-kadang kita nginep di Basuki Rahmat, kantor HMI ya. Jadi itu pengalaman masa remaja itu banyak memberi inspirasi ya. Nah, kita coba kembangkan. Nah sekarang tentu banyak juga orang yang mengambil inspirasi dari Masjid Jogokarya. Nah, ini mudah-mudahan cerita sekilas ini
bermanfaat ya. Terima kasih Mas Rahmanul Fauzi yang sudah berkenan, sudah lama nggak ketemu kami. Dan juga dulu kalau nggak nginep di Jalan Bandung nomor 1 itu Mas Huda Rupei ya, masih ya. Teman-teman aktivis remaja masjid di Malang dulu banyak ya. Terus tahun 90-an tuh saya sering di masjid kampus IKIP itu, di masjid Langsep itu ya, masjid Al-Ikhlas. Ya. Jadi dari masjid-masjid yang ada di kota. Dari situlah kita banyak belajar dan kemudian kita kembangkan. Nah, sekarang juga banyak orang datang ke Jogokarya balik mengembangkan di mana-mana. Ya, saya yakin kalau terus masjid-masjid kita bergerak, Indonesia ini akan menjadi negara makmur sejahtera dari masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.